Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini mari kita coba mengenal Rabu Abu. Kita tahu bahwa kita akan memasuki masa Prapaskah 2025. Dimaksud dengan Rabu Abu, Rabu Abu suatu hari yang penting dalam kalender liturgi Kristen yang menandai dimulainya masa Prapaskah, yaitu masa untuk berpuasa, berdoa, dan bertobat dalam kurun waktu 40 hari menjelang Paskah. Rabu Abu berakar dalam gereja awal, maksud sebagai persiapan untuk menerima baptisan bagi mereka yang telah selesai mengikuti katekisasi. Pada abad yang keempat, perayaan Prapaskah telah menjadi lebih formal. Abu digunakan sebagai tanda pertobatan. Praktek penggunaan abu sudah ada sejak perjanjian lama. Abu dikaitkan dengan duka cita, pertobatan, dan kerendahan hati. Abu yang digunakan dalam kebaktian Rabu Abu biasanya dibuat dari daun palem yang dibakar. Daun palem tersebut telah digunakan dalam Minggu Palem atau Minggu Palmarum di awal pekan suci tahun sebelumnya. Abu tersebut melambangkan kematian sekaligus kerendahan hati Kristus. Tindakan tersebut, tindakan untuk membubuhkan abu pada dahi, melambangkan kesedihan atas dosa dan kefanaan manusia. Ini menggemakan frase Alkitab, karena engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu atau menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Apakah tujuan kita mengadakan atau mengikuti kebaktian Rabu Abu? Sekurang-kurangnya ada 3 tujuan. Pertama, melakukan pertobatan. Kedua, menyiapkan diri kita untuk menjalani masa Prapaskah. Dan ketiga, mengingat kembali akan kefanaan kita. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah pertobatan. Tujuan utama Rabu Abu adalah untuk mengajak kita sebagai orang beriman untuk merenungkan hidup kita, merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengakui dosa-dosa kita dan mohon pengampunan Allah. Dengan demikian Rabu Abu adalah suatu panggilan untuk bertobat dan memeriksa diri kita masing-masing. Yang kedua, tujuan kita memperingati Rabu Abu atau mengikuti kebaktian Rabu Abu adalah dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk memasuki masa Prapaskah. Rabu Abu berfungsi sebagai awal yang khidmat dari masa Prapaskah. Kita tahu bahwa masa Prapaskah adalah masa yang dikhususkan atau kita khususkan untuk
pertumbuhan rohani, doa yang lebih mendalam, puasa, dan sedekah atau berbagi dengan yang membutuhkan. Mahkota dari masa Prapaskah adalah Paskah itu sendiri, yang merupakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan, sekaligus kiranya menjadi saat bagi kita untuk betul-betul mengalami pembaruan rohani, kuasa dan kemenangan Kristus atas dosa, kuasa-kuasa jahat dan maut atau kebinasaan boleh menjadi kemenangan. Tujuan yang ketiga dari mengikuti Rabu-Abu atau melakukan kebaktian Rabu-Abu adalah untuk mengingatkan kita kembali akan kefanaan kita. Pemberian atau pembubuhan abu di dahi kita fungsi sebagai pengingat bahwa kita fana. Mengingat pula bahwa kehidupan ini bersifat sementara. Dengan begitu kita didorong untuk fokus pada hal-hal rohani dan kenapa kita membutuhkan penebusan dalam Kristus. Lantas apakah manfaat Rabu-Abu bagi kita? Sekurang-kurangnya ada 3 manfaat. Pertama, pembaruan rohani kita. Kedua, komunitas dan persatuan kita dalam Kristus. Tiga adalah disiplin rohani dan refleksi. Berkenaan dengan yang pertama, yaitu pembaruan rohani. Memperingati Rabu-Abu dan masa Prapaskah, tolong kita untuk memperdalam iman kita. Dan menuntut kita pada pembaruan spiritual atau pembaruan rohani. Yang mendorong kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Allah. Fokuskan ulang hidup kita, sungguh-sungguh berorientasi pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Manfaat yang kedua berkenaan dengan komunitas dan persatuan. Aspek komunal dari Rabu-Abu memupuk rasa persatuan di antara kita, orang-orang percaya, para pengikut Yesus Kristus. Saat kita sebagai jemaat berkumpul untuk beribadah, menerima abu, dan memulai perjalanan Prapaskah. Komunitas kita boleh diteguhkan, persatuan kita dalam Kristus boleh dimantapkan, karena kita semua sehati untuk memasuki masa Prapaskah dengan merendahkan diri, dengan menginsyafi kefanaan kita dan melakukan terbaik. Manfaat yang ketiga adalah disiplin rohani dan refleksi. Praktek puasa dan doa selama Prapaskah. Kalau kita untuk tumbuh dalam disiplin rohani, membantu kita membentuk suatu habit atau kebiasaan yang positif, disiplin rohani, dan memungkinkan kita untuk lebih fokus pada iman dan praktek rohani kita. Lalu bagaimana cara merayakan Rabu-Abu? Ada 4 sekurang-kurangnya yang bisa kita lakukan. Pertama, menghadiri kebaktian Rabu-Abu. Kedua, melakukan refleksi dan doa. Yang ketiga, berpuasa dan bermantap. Yang keempat, berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Mari kita lihat yang pertama, menghadiri kebaktian Rabu-Abu. Banyak orang percaya menghadiri kebaktian pada hari Rabu saat abu dibubuhkan pada dahi orang percaya.
ditaruh di dahi, bukan di dahi dalam bentuk salib, sertai kata-kata ayat firman dan sakramen. Ingatlah bahwa engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang kedua, kita melakukan refleksi dan doa. Setelah menerima abu, dianjurkan bagi kita untuk meluangkan waktu sepanjang 40 hari masa Prapaskah untuk merenungkan iman, merenungkan juga keadaan diri kita, sehingga kita sungguh-sungguh membuka diri kita di hadapan Allah, supaya kita mengalami pembaruan rohani. Itu kita lakukan melalui saat-saat teduh pribadi, doa pribadi, juga ibadah bersama dalam kebaktian Minggu Prapaskah. Yang ketiga, kita melakukan puasa dan berpantang. Secara tradisional, Rabu Abu adalah hari puasa dan berpantang. Sebagai hari pertama dari perjalanan masa Prapaskah ini. Banyak umat Kristen berpuasa dan berpantang dari makanan, daging, dan makanan mewah lainnya sebagai bentuk. Yang keempat, tak kalah penting, berbagi masa Prapaskah juga merupakan waktu untuk meningkatkan tindakan karitas atau karitatif kemurahan hati. Dalam periode ini, umat Kristen didorong untuk terlibat dalam tindakan kebaikan karitatif dan pelayanan kepada orang lain yang mencerminkan kasih Kristus. Berkenaan dengan gereja kita, tema Rabu Abu 2025 adalah hasilkanlah buah pertobatan. Dengan landasan firman Tuhan Lukas 3 ayat 7 sampai 14. Kita diingatkan bahwa Allah itu kudus sekaligus penuh rahmat. Kita diperingatkan bahwa kita tidak boleh berkacang dalam dosa, bermain-main dengan dosa, mempermainkan Allah dan melarutkan diri dalam nafsu, kedagingan, dan cara-cara dunia. Kita diundang untuk bertobat, berbalik dari dosa-dosa kita, datang kepada Allah dengan segenap ketulusan, dengan yakin bahwa dalam Kristus Allah niscaya akan menerima pertobatan kita. Selanjutnya kita belajar hidup dengan benar, hidup dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam ketaatan kepada Allah, seperti Yesus Tuhan kita. Kita yakin sementara kita belajar dan berupaya semasa Prapaskah sejak Rabu, Roh Kudus akan menolong kita. Demikianlah Rabu Abu menjadi titik penting dalam kalender gereja di tahun Kristen bagi kita para percaya, para pengikut Yesus, untuk merenungkan hidup kita, bertobat, dan menyiapkan diri untuk memasuki dan menjalani masa Prapaskah. Melalui ibadah bersama, kebaktian Rabu Abu, refleksi, puasa, dan semangat berbagi, tindakan berbagi, kemurahan hati yang kita lakukan sejak Rabu Abu dan sepanjang masa Prapaskah. Kita dapat memperdalam iman, semakin dekat dengan Allah, semakin limpah dengan kasih dan kemurahan hati, semakin terdorong untuk hidup dalam kekudusan, semakin setia, taat dan mengasihi Allah, semakin dikuatkan untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama, semakin diperlengkapi
disegarkan untuk melayani dan melanjutkan perjalanan ziarah iman kita sampai kita menyelesaikannya. Manakala Tuhan kita kembali kepadanya, semua kita petik sebagai manfaat sementara kita menantikan perayaan Paskah yang penuh sukacita. Di dalamnya kita boleh merayakan kemenangan Kristus atas dosa, kuasa-kuasa jahat, dan kematian, maut, atau kebinasaan dalam kebangkitannya yang jaya. Kita boleh ambil bagian di dalamnya. Jadikanlah kiranya sebagai doa kita, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan berbaru hatiku dengan roh yang teguh. Selamat memperingati Rabu Abu, selamat mengikuti kebaktian Rabu, selamat memasuki dan menjalani masa Prapaskah